Salam, selamat berjumpa kembali. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan, seluruh sahabat, keluarga, dan juga saudara-saudara seiman dimanapun saudara berada. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara mengusir iblis atau setan. Ya, walaupun sebetulnya ini sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, tapi mungkin sudah terlalu jauh ke bawah atau setahun yang lalu sehingga mungkin tidak ditemukan atau susah untuk ditemukan. Tapi hari ini akan saya coba kembali menjawabnya. Semoga ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Jadi bagaimana cara mengalahkan atau mengusir ya kuasa-kuasa kegelapan? Sesungguhnya untuk mengusir kuasa kegelapan itu semua anak Tuhan bisa. Karena kita punya Tuhan yang sama. Karena kita punya Yesus yang sama. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan sudah berikan kita kuasa. Jadi bagaimana caranya? Ya, saya hanya sekedar mengingatkan saja ya, sehingga saudara dapat lakukan dimanapun saudara berada. Ya, tidak perlu berpatokan kepada pendeta, tidak perlu berpatokan kepada saya. Ya, karena kita harus berpatokan kepada Tuhan Yesus. Jangan nanti ada orang kesurupan, ada orang yang diganggu kuasa kegelapan, cari pendeta. Apalagi zaman sekarang ini semua sudah makin susah ya dalam bergerak karena sesuai dengan peraturan pemerintah akibat pandemi corona ini. Jadi satu ayat yang saya baca dulu untuk kita semuanya, dapat kita buka di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Yakobus pasal 4 ayat yang ketujuh. Mari buka Alkitab saudara, Yakobus pasal 4 ayat yang ketujuh. Saya bacakan, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, tanda seru di sana. Jadi kita dapat melawan iblis. Saya dapat melawan iblis, saudara pun dapat melawan iblis. Dimanapun, siapapun saudara dapat melawan iblis selama kita menyadari siapa kita. Jadi sadari dulu siapa kita, kenali dulu siapa kita. Ya, pastikan diri bahwa kita adalah milik Tuhan dan Tuhan pun adalah kepunyaan kita. Kita kepunyaan Tuhan, saudaraku, dan Tuhan pun kepunyaan kita. Jangan nanti terjadi peristiwa yang dialami oleh anak-anak Imam Sekewa. Ya, ketika dia mengusir kuasa kegelapan, lalu malah ditanya, "Kamu siapa?" "Yesus, aku kenal." "Paulus, aku kenal." Sehingga akhirnya anak-anak Imam Sekewa malah dihajar balik. Dan saya kira ini tidak akan terjadi bagi kita. Ya, kalau kita tahu siapa kita. Dan saya katakan, saya dan saudara adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi cara yang dikatakan untuk melawan iblis, pertama ya, dalam ayat ini kita lihat tunduk kepada Allah. Perhatikan kembali, saya baca Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi untuk membuat iblis lari dari kita, kita harus pastikan diri tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah berarti kita ini mematuhi segala firman-Nya, mematuhi segala ketetapannya, mematuhi apa yang diajarkan kepada kita, melakukan firman-Nya. Kalau kita sudah melakukan firman-Nya, maka saya dan saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Ya, milik kepunyaan Tuhan, saudaraku. Sehingga tubuh kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita sudah menanggalkan tabiat-tabiat daging, ya saudaraku dikasih Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Apa saja yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan.
Ya, bukan untuk manusia. Sekalipun itu kita kerjakan kepada manusia, tapi seolah-olah dikatakan itu kita lakukan untuk Tuhan, supaya Tuhan senang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa untuk orang sakit, supaya Tuhan dipermuliakan, menjadi kesaksian, sehingga nama Tuhan di dalamnya dipermuliakan. Itu saudaraku. Satu ayat lagi, saudaraku, kita buka dalam Alkitab kita. Dalam Kisah Para Rasul, kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, kalau kita tunduk kepada Tuhan, ya, dalam Kisah Rasul, ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kisah Para Rasul, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, lawanlah iblis dengan cara tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Allah. Maka secara otomatis ketika tunduk kepada Allah, Allah itu saudaraku mengasihi kita, dan itu yang dirindukannya agar kita tunduk dan menjadi miliknya. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, maka Allah pasti bela kita, sayang kita, dan perlengkapi kita dengan Roh Kudusnya. Jadi minta Roh Kudus, ya. Dan Ia sudah berikan sesungguhnya Roh Kudus. Tinggal tubuh kita ini kan bait Allah, tempat Roh Allah tinggal, dan Ia mau masuk, saudaraku. Jadi dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saya dan saudara akan menerima kuasa. Akan menerima kuasa. Bagaimana caranya? Selanjutnya dikatakan di sana, ya. Saya ulangi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, masuk di dalam diri kita. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika Roh Kudus itu sudah diberikan, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Karena itulah janji Tuhan, penolong bagi kita. Yesus sebelum naik ke surga dikatakan begini, ya aku harus pergi. Lalu dikatakan aku akan meminta dan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sehingga saya dan saudara punya kuasa. Ketika ada kuasa kegelapan, maka Tuhan sendiri yang akan berperang untuk kita. Tuhan sendiri yang akan berperang. Jadi jangan takut. Lawan iblis. Lawan ini berarti kita menggunakan kekuatan yang ada. Kekuatan kita sebagai manusia terbatas, tapi ada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menolong saya dan saudara. Sehingga mujizat itu terjadi. Mujizat bukan karena pendeta. Saya pendeta. Mujizat terjadi bukan karena saya. Saya hanya berdoa. Ya. Tapi yang luar biasa itu Tuhan. Pendeta ini manusia biasa. Bukan ada yang istimewanya. Kita sama. Saudaraku, kita sama. Sama-sama di mata Tuhan. Ya. Yang mungkin membedakan adalah satu, hanya mungkin iman kepercayaan kita yang berbeda dan penerapannya. Tindakan kita, kepercayaan kita. Tapi hari ini saya ingatkan, mari jangan bimbang, jangan ragu. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu dengan cara perhatikan dulu hidupmu, hidup kita, ya. Apakah kita sudah tunduk kepada Tuhan? Kalau kita sudah tunduk kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara dan membela kita. Dan ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, dikatakan apa saja yang kita minta diberikan. Ya, kuasa kegelapan itu tidak berkuasa atas kita. Sebab Roh Kudus yang diberikan bagi kita itu Roh Tuhan sendiri. Firman Tuhan katakan, roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Saya katakan saudara orang hebat. Di dalam Tuhan Yesus saudara orang hebat. Anda punya Tuhan. Saudara punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Kita semua punya Tuhan Yesus. Dan kalau kita sudah beribadah dengan benar, setia kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, ya, mengikuti firman Tuhan, beribadah dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, berkorban sudah sesuai dengan mau Tuhan, maka saya katakan Roh Kudus itu ada di sini. Roh Kudus itu ada pada saudara. Dan saatnya sekarang saudara bertindak dengan iman saudara. Percaya dan jangan bimbang.
bahwa Tuhan Yesus ada di pihak saudara dan roh yang ada pada saudara lebih besar. Yakinkan diri saudara adalah milik Tuhan. Yakinkan diri saudara sudah berada di jalan Tuhan. Yakinkan diri bahwa saudara adalah kepunyaan Tuhan dan Tuhan adalah kepunyaan saudara. Yakinkan diri. Saya selalu berkata, aku punya Tuhan. Aku kepunyaan Tuhan dan Tuhan punya. Maka saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan membela kita. Berjalanlah bersama Tuhan. Tinggalkanlah mulut dolak-dalik, tinggalkanlah hidup yang lama, andalkan Tuhan. Ya, kalau saudara sakit, minta doa saudaraku atau berdoa kepada Tuhan, Tuhan sanggup sembuhkan. Kalau saudara diganggu kuasa kegelapan, santet, dukun, apapun namanya, saudaraku dikasih Tuhan, jangan takut. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan ada di pihak. Kalau Tuhan ada beserta kita, Tuhan ada di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Kuasa kegelapan akan lari. Haleluya. Jadi dikatakan, sekali lagi saya baca dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu selanjutnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mari miliki Roh Kudus, karena kita akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus sudah hadir di rumah tanggamu, Roh Kudus sudah hadir di hidupmu, maka saya katakan, hidupmu akan dipimpin, hidup saudara akan dibela, hidup saudara akan ditolong Tuhan, segala penyakitmu disembuhkan, saya dan saudara menang, bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Ya, di bumi kita diberkati, dan kalau tiba saatnya kita akan kembali ke surga. Terima kasih saudaraku dikasih Tuhan. Tetap semangat dan percaya. Kalau ada pertanyaan tentang firman Tuhan, boleh saudara tuliskan ya di komentar, atau ada juga nomor WA di sana. Saudara boleh tanyakan. Saudaraku, bukan untuk berdebat, tapi untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Percayalah saudaraku, kita akan maju bersama-sama dengan Tuhan. Pelayanan kasih yang memulihkan, tidak dipungut bayaran apapun. Ya, baik konseling, baik untuk didoakan, semua gratis. Kalau ada yang minta bayaran, saudaraku dikasih Tuhan, beritahu kami dalam nomor WA yang ada. Saudaraku, saya katakan, kami tidak pernah meminta bayaran, karena kami semua dapatkan gratis, cuma-cuma dari Tuhan, dan kami berikan juga cuma-cuma. Saudaraku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera. Tetap semangat. Haleluya.